Sesuai dengan janji kami kemarin, yaitu pada hari ini pembahasan tentang Cry sama sekali tidak libur. Oleh karena itu, maka pada video kali ini mari kita lanjutkan kembali kisah perjalanan dari Cry Andre yang penuh dengan misteri dan juga tantangan. Cerita ini akan kita mulai dari volume ke-12, tepatnya di chapter yang paling awal alias chapter pertamanya. Menariknya, meskipun ini adalah chapter pembuka dari volume terbaru, kenyataannya cerita tidak dimulai dengan tenang atau pengenalan yang panjang lebar. Sebaliknya, tepat dalam bagian awal ini, Cry asli langsung terlibat dalam sebuah konfrontasi sengit. Ia akan berhadapan dengan sebuah sistem keamanan absolut yang ada di dalam kamar dari Putri Alisa. Dengan begitu, tensi cerita pun langsung melonjak sejak awal. Jadi, pastikan kalian menonton video ini sampai habis, karena selain menegangkan, alur ceritanya juga cukup kocak dan penuh kejutan yang tak terduga. Jika sudah jelas, maka tanpa perlu berlama-lama lagi, sekarang mari kita langsung masuk ke dalam topik utama pembahasan kita hari ini. Singkat cerita, bab ini dibuka dari sudut pandang Cry asli, dan melalui narasinya, Cry asli pun langsung berkata seperti ini kepada kita. Sudah 10 hari sejak aku menyusup ke kota ini sebagai bagian dari ujian sertifikasi level 9. Tugas utamaku kali ini adalah melindungi raja dan seluruh keluarga kerajaan, yang katanya telah dipaksa oleh para bangsawan jahat untuk menyalahgunakan sistem kota dan kemudian membebaskan mereka dari cengkraman code. Tenggat waktunya, sebelum kota ini kembali mendapatkan kemampuan mobilitasnya dan mulai menaklukkan dunia luar. Benar-benar sebuah ujian yang layak untuk level 9, kerjaannya ekstrem dan super berbahaya. Namun, di balik semua misi yang berat itu, Cry asli justru mengakui sesuatu yang cukup mengejutkan. Tapi, jujur aja, aku malah lebih penasaran sama kota code itu sendiri daripada misinya. Kota ini katanya aktif kembali setelah sebuah insiden misterius di dalam Treasure Vault, yaitu gudang peninggalan dari peradaban fisik tingkat tinggi. Sistem yang dimilikinya jauh lebih canggih dibandingkan negara manapun yang ada saat ini. Aku memang belum tahu secara detail, tapi yang jelas, sistem ini mampu memenuhi kebutuhan pangan, papan, dan sandang semua penduduknya secara otomatis. Dengan nada penuh kekaguman, Cry asli pun melanjutkan. Sebuah kota yang bisa tetap berfungsi tanpa manusia harus bekerja. Emang ada kota lain kayak gini? Ya, kalau sistem semacam ini diterapkan di mana-mana, kemungkinan besar malah bikin orang jadi mageran. Jangan-jangan peradaban fisik tingkat tinggi punah gara-gara hal semacam ini? Dan bukan hanya itu, Cry asli juga membocorkan fakta menarik lain tentang kota code. Selain itu, di code, seseorang bisa mengakses berbagai macam sistem sesuai dengan kelas yang diberikan kepadanya. Aku sudah menempuh perjalanan panjang dan menghadapi banyak risiko untuk sampai ke sini. Jadi, tentu aja aku penasaran dan pengen coba lihat apa saja yang bisa kulakukan di sini. Namun, meski rasa penasarannya sangat besar, Cry asli tidak melupakan prioritasnya. Hingga di dalam kalimatnya itu, Cry asli pun kembali berkata kepada kita, tentu saja prioritas utamaku tetap pada misinya. Jalan-jalan atau berburu relik peninggalan peradaban fisik tingkat tinggi itu cuman urusan sampingan. Dan dalam satu sisi, bisa dibilang aku sudah menyelesaikan bagianku. Aku telah berhasil menjadi pengawal pribadi Putri Alisa dan juga bertemu langsung dengan Putri Nora. Totalnya, ada 7 anggota keluarga kerajaan yang berada di dalam wilayah code, termasuk Raja Code itu sendiri. Dalam misi ini, 3 orang hunter level 8 ditugaskan secara langsung untuk menjaga mereka, yaitu aku sendiri, Kaiser Sigurdo yang dikenal juga dengan julukan Celestial Dancer, serta saya Chromis yang dijuluki Little Witch. Oleh karena itu, jika jumlah anggota keluarga dibagi rata, maka secara logis, masing-masing dari kami akan kebagian mengurus 2 orang. Adapun Raja Code yang tersisa, ia bisa dibagi pengamanannya antara Kaiser dan saya, karena memang sejak awal mereka berdua tampak lebih antusias dan bersemangat soal misi ini dibanding aku. Jadi, kalau dilihat dari sisi pembagian tugas, sebenarnya tugasku sudah selesai. Bahkan,
Bisa dibilang aku sudah lebih dari sekadar menyelesaikan bagianku, karena secara tidak sengaja aku juga berhasil menyelamatkan Krahi KW Super, seorang kenalan lama dari Festival Kaisar, yang entah bagaimana caranya bisa terjebak di tempat ini. Rasanya aku sudah bekerja lebih dari cukup, maka dari itu tidak ada salahnya jika sekarang aku sedikit menarik diri. Lagi pula, aku juga harus meninggalkan sesuatu untuk Kaiser dan saya, agar mereka juga punya peran yang berarti dalam misi ini. Yang perlu kulakukan sekarang hanyalah duduk manis, beristirahat, dan menunggu mereka menyelesaikan bagian mereka masing-masing. Kedengarannya memang simpel, bahkan terkesan sepele. Namun anehnya, justru itulah hal yang paling sulit bagiku, seorang Thousand Tricks level 8. Aku harus benar-benar mengerahkan seluruh tekad dan keberadaanku hanya untuk tidak melakukan apapun. Ya, hanya untuk tetap diam dan tidak ikut campur. Serius deh, kenapa sih semua orang selalu bergantung padaku? Bukankah kalian juga hebat? Kalau begitu, tolonglah urus urusan kalian masing-masing. Aku bukan satu-satunya orang yang bisa diandalkan di sini. Kalau dipikir-pikir lebih dalam, mungkin memang menjadi pengawal pribadi Putri Alicia adalah tugas yang paling cocok untukku. Toh, pekerjaannya tidak terlalu rumit. Aku hanya perlu mengawasi dan memastikan segalanya berjalan aman. Malam pertama setelah aku berhasil menyelamatkan Krahi KW Super dan bertemu langsung dengan sang Tuan Putri, aku memilih untuk duduk santai di kursi panjang yang terletak tepat di depan kamar Putri Alicia. Dari sana, aku bisa mengawasi kesehariannya sambil menikmati momen langka di mana aku benar-benar tidak melakukan apapun. Sebuah kemewahan yang jarang kudapatkan selama menjalani berbagai misi sebelumnya. Namun sayangnya, ketenangan itu ternyata tidak bertahan cukup lama. Krahi KW Super yang seharusnya masih dalam masa pemulihan datang bersama teman-temannya. Mereka langsung berdiri tegak di hadapanku yang tengah bersantai. Lalu tanpa ragu, Krahi KW Super berkata dengan suara yang penuh semangat dan antusias, "Jadi, Krai asli, ada yang bisa aku bantu?" Mendengar pertanyaan itu dari Krahi KW Super, Krai asli pun kini langsung berkata, tapi hanya di dalam hatinya saja, "Buset dah, orang berbakat kalau lagi nganggur memang suka nyari kerjaan sendiri. Apa dia nggak lihat aku udah rebahan santai begini? Udah jelas-jelas posisiku nyaman banget, tapi dia tetap aja muncul dengan antusias yang luar biasa. Lalu di saat yang bersamaan, atau lebih tepatnya di belakang Krahi KW Super, teman-temannya nampak sudah berdiri dalam formasi yang tampak agak canggung. Sepertinya mereka sudah terbiasa menghadapi kekacauan yang dia sebabkan. Dan wajar saja jika mereka bersikap seperti itu. Dari rombongan itu, satu-satunya yang enggak ada adalah Elis, yang kalau dipikir-pikir memang mirip banget sama Eliza yang asli. Mungkin karena itulah aku bisa langsung menyadari ketidakhadirannya. Namun begitu, mereka semua terlihat jauh lebih santai sekarang. Bisa dimengerti sih, mungkin mereka merasa lega setelah pemimpin parti mereka akhirnya bebas dari penjara. Ya, kalau dipikir-pikir, pemimpin parti yang sampai masuk bui itu bukan perkara kecil. Situasi seperti itu bisa bikin satu kelompok bubar jalan. Oleh karena itu, aku pun memutuskan untuk bangkit dari posisi rebahanku yang nyaman, lalu menatap Krahi KW Super dengan ekspresi datar namun tajam, sambil berkata seperti ini kepadanya, "Dengar, Krahi KW Super, dengan kemampuanmu yang seperti itu, kamu bisa melakukan apa aja. Jadi, lakukan saja sesukamu, aku nggak begitu peduli." Di momen itulah, Lucia yang ada di sebelahnya kini langsung merespon sambil berkata kepada Krai asli, "Kakak asli, kakakku itu keren dan kuat sih. Tapi menurutku lebih baik jangan membiarkannya bertindak sesuka hati." Mendengar ucapan itu dari adiknya, Krahi KW Super hanya mengangkat bahu santai dan juga tersenyum, seolah-olah semua ini bukan hal besar. Dan seolah-olah ucapan dari Lucia barusan adalah sebuah pujian. Padahal Lucia bilang begitu kepada Krai asli, supaya Krai asli tidak memberikannya misi yang berbahaya. Intinya, Lucia salah paham, Krahi KW Super salah paham, dan semua orang salah paham. Padahal di momen ini, niat dari Krai ngomong asal-asalan dan kasih perintah asal-asalan kepada Krahi KW Super adalah supaya Krai asli tidak diganggu lagi.
dan juga supaya dia bisa istirahat sebentar aja. Tapi gara-gara itu, keadaan pun malah jadi makin canggung, karena tidak ada satupun orang di dalam ruangan itu yang bisa mengerti apa maksud dari ucapan Krai Asli barusan. Nah, menariknya, karena semuanya sudah terlanjur salah paham, maka mau tidak mau dan juga suka tidak suka, Krai pun sekarang harus kasih misi beneran kepada Krahi, supaya dia sekarang tidak diganggu lagi. Dimana secara garis besar, inilah isi perkataan dari Krai Asli menuju kepada Krahi. Sebenarnya aku belum kepikiran sesuatu yang spesifik buat kamu lakuin sih. Bisa nggak kamu ngejemput salah satu anggota keluarga kerajaan? Siapa aja bebas. Yang penting bebasin satu anggota kerajaan dari fraksi lain serta bawa dia ke hadapanku. Aku mengatakan itu setengah bercanda. Maksudnya sih biar tanggung jawabnya jatuh ke Krahi aja, biar aku bisa kembali santai. Tapi ekspresi Krahi malah menunjukkan keterkejutan yang cukup besar. Sebelum dia sempat membuka mulut, Cole langsung memotong pembicaraan dengan nada panik. Jangan bicara seperti halnya nitip belanja di warung, begitu dong. Itu terlalu gila. Kerahisan baru saja keluar dari penjara, info itu pasti sudah menyebar dan mereka pasti sudah pasang waspada. Ya, kalau Cole sudah bilang kayak gitu, berarti idenya memang kelewat nekat. Putri Alicia yang sedang belajar di kamarnya cuma bisa berkedip bingung melihat ekspresi panik Cole. Baiklah, kalau begitu kita mulai dari sesuatu yang lebih gampang dulu. Aku pun menunjuk pintu kamar sang putri dan bertanya pada Krahi dengan nada sedikit lebih serius. Kalau gitu, Krahi, bisa nggak kamu buka pintu ini? Pintunya memang terbuat dari logam aneh yang sekilas nggak kelihatan terlalu kuat. Tapi para bandit sebelumnya sudah mencoba menghancurkannya dan gagal total. Bahkan tidak meninggalkan satu goresan pun. Aku pun yakin seranganku sendiri nggak bakal bisa membuka pintu ini. Tapi kalau Krahi, mungkin saja dia bisa. Meskipun begitu, andai kata pintu ini berhasil dibuka pun, kami tetap harus menunggu Kaiser dan Sarah menyelesaikan bagian mereka dulu sebelum bisa bergerak lebih jauh. Mendengar perintah asal-asalan dari Krai Asli, Krahi pun kini langsung berkata sambil tersenyum namun masih menunjukkan rasa percaya dirinya. Menarik, ini bukan keahlianku, tapi boleh juga dicoba, apalagi ini adalah perintah. Krahi melangkah maju mendekati pintu. Dia menggulung lengan bajunya pelan dan teman-temannya yang melihat itu langsung menunjukkan raut khawatir. Dengan tenang, dia menutup matanya, mengambil napas dalam beberapa kali, lalu membuka matanya lebar-lebar. Matanya yang hitam pekat kini bersinar terang. Rambut hitamnya yang sedikit lebih panjang dari milikku mulai melayang pelan, dan dari tubuhnya mengalir energi petir yang cukup intens. Mirip sama apa yang sebelumnya udah pernah mereka lihat, tepat di dalam penjara saat Krahi bertarung melawan pasukan dari para robot. Kehadiran kilatan ungu yang menyebar dari tubuhnya membuat suasana di sekeliling terasa lebih tegang. Aku teringat kembali ketika dia masih di penjara, senjata-senjata yang menyerangnya bahkan tidak bisa menyentuhnya sedikit pun. Jika kota Code ini memang lemah terhadap elemen listrik, maka bukan tidak mungkin sistem keamanan pintu ini bisa diacak-acak juga. Bahkan dengan jubahnya yang menutupi sebagian besar tubuh, aku masih bisa melihat kalau tubuhnya benar-benar terlatih. Kalau dibandingkan denganku, satu-satunya kesamaan antara kami cuma warna rambut dan jenis kelamin. Selebihnya, kami seperti dua kutub yang berbeda. Dengan tubuhnya yang bersinar terang, Krahi mengangkat tangannya ke arah pintu. Namun sebelum jarinya sempat menyentuh permukaan logam itu, dia tiba-tiba melompat mundur jauh. Sebuah suara ledakan mengguncang lorong. Lucia menjerit kaget, menutup telinganya dan langsung jongkok karena ketakutan. Barulah aku sadar bahwa di sekitar pintu kamar sang putri kini muncul puluhan turret otomatis. Tanpa suara, turret-turret itu langsung mengunci target. Krahi. Tak butuh waktu lama, mereka mulai menembakkan hujan peluru ke arahnya. Jumlahnya begitu banyak hingga lebih pantas disebut badai cahaya. Nah, pada momen inilah, Krai Asli pun sekarang baru ingat tentang sebuah hal penting,
yaitu Olivia pernah berkata kepada dia bahwa orang-orang geng biker yang sebelumnya jadi pengawal juga pernah coba membuka pintu ini, dan pada akhirnya mereka semua jadi abu. Aku benar-benar lupa soal itu, tapi ya Krahi juga agak bermasalah sih. Siapa suruh langsung nyerang tanpa pikir panjang? Gerakan Krahi benar-benar gila. Dia bisa menghindari hujan peluru itu hanya dengan kelincahan tubuhnya. Bahkan mataku nggak bisa mengikuti semua pergerakannya. Peluru-peluru yang tidak mengenai sasaran menghilang begitu saja sebelum sempat menyentuh tembok atau lantai. Kayaknya sistem ini memang sengaja dirancang agar tidak merusak bangunan. Namun tetap saja ada satu masalah besar. Lorong ini tidak terlalu luas. Jika kami diam di sini terlalu lama, bisa-bisa kami semua kena sial. Cole dan yang lainnya sudah kabur duluan. Lucia yang masih jongkok langsung diseret pergi oleh Zuri. Sementara itu, Cole berteriak panik ke arah Krahi yang masih terus ditembaki. "Krahi-san, kita harus kabur. Peluru fisik terlalu bahaya." Cole berteriak panik, suaranya nyaris tenggelam oleh dentuman tembakan yang bergema di seluruh lorong. Namun Krahi hanya mendengus keras. Matanya menyipit tajam, tubuhnya menegang seakan menolak menyerah. Mendengar suara teriakan dari Cole, Krahi pun kini seketika langsung membalas. "Tidak, aku belum selesai. Aku masih bisa." Raungannya menggetarkan udara di sekitarnya, dan bersamaan dengan itu, cahaya yang menyelimuti tubuhnya semakin terang menyilaukan. Tubuhnya yang berotot dan kokoh terlihat makin mengintimidasi. Apalagi tanpa tongkat sihir, dia nyaris nggak kelihatan seperti seorang magi. Lebih mirip seorang petarung garda depan, atau lebih mirip dengan sosok dari fighter. Tapi sayangnya, hujan peluru dari turret-turret otomatis itu sama sekali nggak memberi celah. Bahkan dengan kecepatannya yang gila, Krahi tetap kesulitan mendekat. Dalam keputusasaan, dia melepaskan sambaran petir ke arah pintu. Namun, seperti sebelumnya, energi itu malah tersedot ke lantai dan langit-langit, lalu lenyap tanpa bekas. Seolah sistem pertahanan ini memang dirancang untuk menetralkan sihir listrik. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Krahi asli pun kini langsung berkata, "Wah, kayaknya udah mulai berat nih. Dan satu hal yang bikin panik, dari tadi percikan listrik Krahi hampir mengenai aku. Untungnya masih belum kena langsung, jadi save ring milikku belum aktif. Tapi kalau bukan karena aku terbiasa dengan sihir petir, mungkin sekarang aku sudah teriak-teriak sambil lari muterin lorong." Dari balik pintu kamar, sang putri juga terlihat melongo keheranan. Dia belum bergerak sedikit pun, matanya terpaku pada kekacauan yang terjadi di luar. Aku menarik napas panjang. "Udahlah, cukup." Suasana makin gak kondusif, dan risiko terlalu besar buat dipaksain terus. Kayaknya kalau mau jebol pintunya cuman bisa pakai Sara-Sara. Ucapanku spontan aja keluar. Aku sendiri bahkan gak tahu Sara-Sara itu apa. Mungkin cuma nama senjata atau alat khusus yang pernah ku dengar entah dari mana. Tapi intinya jelas, kalau pertahanan ini emang segitu kuatnya, terus dipaksa pun gak bakal ngasih hasil apapun. Yang ada teman-teman dari party Krahi justru malah akan bisa menjadi terbunuh. Nah, di momen itulah Krahi pun kini seketika langsung melangkah maju. Lalu sambil memasang wajah serius dan marah, Krahi pun langsung berkata kepada Krahi dengan nada agak membentak, "Krahi, udah cukup. Aku udah ngerti." Krahi menatapku sesaat. Napasnya terengah-engah, tapi dia akhirnya mundur beberapa langkah ke belakang, menjauh dari zona tembak. Energi petir yang tadinya membungkus tubuhnya perlahan memudar. Tapi masalah belum selesai. Cole dan yang lainnya melongo, syok tanpa bisa berkata-kata. Mereka sempat berpikir situasi sudah mereda, tapi nyatanya belum. Krahi pun dengan cepat melompat dan berlari ke arah mereka untuk dapat melindungi teman-temannya. Sementara itu, peluru-peluru ajaib itu masih terus mengejarnya tanpa henti, membentuk seperti badai tembakan misil yang bahkan nyaris untuk dapat dihindari, bahkan bagi seorang Krahi. Dan aku cuma bisa diam dan berkedip sambil berdiri paling depan. Jujur aja ya, aku sendiri gak tahu lagi ngapain. Aku cuma refleks buat maju sendirian demi bisa lindungin orang-orang. Mungkin aja aku cuma mau terlihat keren,
Hingga pada momen ini aku langsung berkata dengan sangat lantang, "Sungguh, ini sangat menegangkan, sekaligus ini sangat menyenangkan." Wow, menarik banget. Ya, gimana mau dilanjut besok? Apa tunggu hari Kamis aja cuy?